Gerak. Udah mulai. Doa selesai. Beri hormat. Selamat pagi dan semangat pagi. Salam budaya. Silakan boleh duduk kembali. SMP Negeri 1 Patimuan. Satu bisa semakin jaya. Oke, diulang satu kali lagi dengan semangat yang lebih membara. Ya. SMP Negeri 1 Patimuan. Satu bisa semakin jaya. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan. Seni tari tradisional ya dengan menggunakan unsur pendukung tari sesuai dengan iringan. Ya, pada pertemuan minggu lalu kita sudah mempelajari materi apa? Ada yang masih ingat? Saya Bu, Ya, Mbak Andum. Apa Mbak Andum? kemarin kita sudah mempraktikkan tari cipacipit dari Jawa Tengah dengan gaya Banyumasan Bu. Oke, pada pertemuan minggu lalu kita sudah mempraktikkan tari cipacipit ya dari Banyumas atau dari Jawa Tengah ya. Secara berpasangan ya. Pada pertemuan hari ini akan Bu Guru lanjutkan materi tari tradisional dengan menggunakan unsur pendukung tari sesuai dengan iringan. Adakah di antara kalian yang pernah melihat atau menonton tari gambyong? Kira-kira dari manakah asal muasal dari tari gambyong? Saya Bu, Ya, Mbak Febi. tari gambyong berasal dari Jawa Tengah. Oke. Tari gambyong berasal dari Jawa Tengah ya. Tari gambyong awal mulanya ya itu berasal dari daerah Keraton Surakarta ya. Tari gambyong adalah termasuk tari klasik, namun tari gambyong bisa berkembang di luar area keraton ya. Maka dari itu tari gambyong pun di Jawa Tengah itu tetap eksis ya. Apa manfaatnya jika kalian bisa menarikan tari gambyong? Mbak. Melestarikan budaya. Ya, untuk melestarikan budaya itu salah satunya ya. Perlu kalian ketahui jika kalian bisa nari gambyong itu berarti kalian memiliki bekal ya untuk makannya. Buku bahan ajar kalian halaman 31. Silakan. Ya, pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi tari tradisional dengan menggunakan unsur pendukung tari sesuai dengan iringan. Oke, tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini, Bu Guru minta Mbak siapa ini? Monika untuk membacakan tujuan pembelajarannya. Bisa berdiri Mbak Monika, silahkan. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari pokok bahasan ini diharapkan peserta didik mampu menganalisis keunikan gerak tari tradisional dengan menggunakan unsur pendukung tari sesuai iringan. Yang berikutnya ada sebuah pertanyaan ini, bagaimana cara membuat pertunjukan menjadi semarak? Kira-kira bagaimana caranya? Ada yang bisa menjawab? Bagaimana membuat pertunjukan menjadi semarak? Dengan menggunakan properti. Selain properti apa saja unsur-unsurnya? Musiknya, tata riasnya, terus apa lagi? Suasananya, terus itu ya. Jadi bagaimana cara membuat pertunjukan tari menjadi semarak? Berarti harus ditambahkan dengan unsur pendukung tari. Unsur pendukung tari tradisional. 1. Pola lantai. Pola lantai adalah pola lidah yang dilakukan penari dalam perpindahan pergerakan pergeseran posisi dalam pola tari. Contohnya adalah pola lantai diagonal, segi 5, vertikal, dan horizontal. 2. Tata rias. Tata rias adalah cara atau usaha seseorang mempercantik diri. Ini adalah contoh tata rias untuk menari perempuan. 3. Tata pesona.
Kata busana adalah segala sarang dan aksesoris yang dikenakan penari. Contohnya dalam tari perang menggunakan aksesoris berupa buntut dan tali. 4. Properti. Properti adalah semua peralatan yang digunakan untuk kebutuhan tari. Contohnya piring dalam tari piring. 5. Iringan musik. Iringan musik adalah musik yang digunakan untuk mengiringi gerakan tari. Contohnya adalah gamelan Bali dan gamelan Jawa. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum. Yang pertama adalah pola lantai. Ya, pola lantai itu terbagi menjadi dua. Ya, pola lantai bentuk garis lurus dan pola lantai bentuk garis lengkung. Apa saja yang ada pada garis lurus? Garis vertikal, zigzag, segitiga, dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk pola lantai garis lurus. Yang kedua, pola lantai garis lengkung. Ada apa saja? Angka 8. Terus kalau huruf U termasuk tidak? Iya. Masuk. Oke. Guru lanjutkan. Yang kedua adalah tata rias ya. Ini adalah bentuk-bentuk atau contoh-contoh tata rias ya yang digunakan dalam tari tradisional ya. Gambar yang paling kiri itu kira-kira tata rias dari daerah mana? Bali. Tata rias dari daerah Bali. Kalau yang tengah ini menggambarkan karakter siapa? Rawana. Terus yang sebelah kanan ada yang tahu karakter siapa? Ramasinta. Oke, fungsi tata rias itu sendiri adalah menunjukkan karakter penari. Yang ketiga tata busana. Ya, yang sebelah kiri ya, yang gambar paling kiri itu adalah busana dari Papua. Dari ciri khasnya sudah sangat menonjol ya. Ya, yang tengah ini busana dari Kalimantan. Ya, dari motif-motifnya kita sudah bisa mengidentifikasi bahwa itu adalah busana dari Kalimantan. Terus yang paling kanan ini dari mana? Dari Sumatera Utara ya. Baju adat Batak itu ya. Yang berikutnya adalah properti. Ya, properti adalah alat yang digunakan untuk menari. Ya. Apa saja yang ada di gambar? Ebek, kuda lumping. Jadi kalau kalian sering melihat ebek, properti yang digunakan itu kudanya itu ya disebut dengan ebek. Ebek itu adalah kuda yang terbuat dari anyaman bambu. Oke, guru lanjutkan. Yang terakhir adalah iringan musik. Ya, iringan musik itu terbagi menjadi dua. Yang pertama iringan musik internal, yang kedua iringan musik eksternal. Ya, iringan musik internal itu apa? Yang berasal dari ya, musik yang berasal atau sumber suaranya berasal dari para penari itu sendiri. Contohnya ada nyanyian atau tembang, ya, ketuk jari, tepuk tangan, siulan, gitu ya, dan lain sebagainya. Terus yang kedua adalah iringan musik eksternal, ya. Iringan musik eksternal apa saja? Pengertiannya ada yang tahu? Iringan musik eksternal? Iringan musik yang berasal dari alat musik yang oke. Kelompok 1 ada Aftoni, Handum, Yolanda, Nania. Kelompok 2 ada Egar, Rizka, Farida, Febi. Kelompok 3 ada Raquel, Saifi, Monica, Lili. Kelompok 4 ada Jojo, Yovanka, Olive, Rakian. Kelompok 5 ada Devi, Buni, Nabil, dan Vivi. Silakan kalian bisa duduk secara berkelompok. Sudah duduk secara berkelompok? Oke, sebelum guru tayangkan video, guru minta perwakilan salah satu dari anggota kelompok nanti maju depan untuk mengambil lembar kerja peserta didik. Kelompok 1, kelompok 2,
Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, semuanya sudah mendapatkan lembar kerja peserta didik. Silakan bisa kalian amati video yang akan guru tayangkan melalui LCD. Siap? Siap. Ada yang bisa menyampaikan? Monggo, guru persilahkan ya. Unsur pendukung tari apa saja yang ada di dalam video tari apa ini? Tari Gambyong. Dari mana tadi? Jawa Tengah. Ada yang bisa menyampaikan unsur pendukung apa saja yang ada di dalamnya? Apa Mbak Rizka? Propertinya menggunakan properti sampul. Iya, propertinya menggunakan properti sampur. Yang lainnya? Ya Mbak. Iringannya menggunakan rekaman gamelan. Iya, iringan musiknya menggunakan rekaman gamelan. Oke, silahkan kalian bisa berkelompok ya, berdiskusi. Silahkan. LKPD sudah guru bagikan. Sekarang kalian tinggal berbagi tugas dan berdiskusi dengan teman satu kelompok. Silahkan. Bagaimana lembar kerja? Berbagi tugas dengan teman kelompok. Ini Mas Rahel di kelompok berapa? Coba pada lembar pengamatan di situ ada ya nama tarian yang diamati, hari dan tanggal pengamatan, silakan diisi, jangan dilewati. Nah ini sudah. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 14 November. Kelompok 1 bagaimana? Sudah? Ya, uraian hasil pengamatan. Kelompok 1 berarti mendapatkan apa ini? Pola lantai. Pola lantai adalah pola denah yang dilakukan penari dengan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi penari. Pola lantai terdiri dari garis lurus dan garis lengkung. Contoh dari garis lurus ada vertikal, horizontal, diagonal, segitiga, dan segitiga. Garis lengkung ada garis lengkung lingkaran dan setengah lingkaran. Oke, ya. Nama tariannya diisi dari tanggalnya, terus properti ya. Ya, alat yang digunakan untuk menari, contoh properti yang biasa dipakai pada tari tradisional di Indonesia. Gambarnya ada nggak ini Mbak? Ada. Gambar, oke, sisi tulisan ya. Ini adalah bentuk dari pada tari tradisional. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nisir Aftoni. Nama saya Saloya Yolanda.
Kami di sini akan mempresentasikan hasil pengamatan dan diskusi kami dari Pada materi tari gambyong yang menggunakan unsur pola lantai. ya pola lantai. Oke, silakan perhatikan ya. Pola lantai adalah pola denah yang dilakukan penari dengan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi penari. Pola lantai terdiri dari garis lurus dan garis lengkung. Contoh dari garis lurus, vertikal, horizontal, diagonal, segitiga, dan segi empat. Contoh dari garis lengkung yaitu garis lengkung lingkaran dan setengah lingkaran. Oke, ada contoh dari gambarnya, bisa ditunjukkan, silakan. Mas Antoni bisa ditunjukkan ke teman-temannya. Ya. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Bisa terlihat dengan jelas? Bisa. Oke, Mas Antoni boleh maju sebentar. Tunjukkan kepada kelompok yang lain. Ya. Ini ya, bentuk-bentuk pola lantai, ada garis lurus, ada garis lengkung, ya, ada horizontal, ada setengah lingkaran. Ya. Bagaimana dengan kelompok lain, sudah jelas? Sudah. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Silakan, boleh Mbak Lili, silakan ajukan pertanyaan. Apa bentuk pola lantai yang digunakan? Bentuk pola lantai yang digunakan adalah pola lantai garis lurus. Ya, pola lantai garis lurus pada tari gambyong yang sudah kalian amati tadi ya. Bentuk pola lantai yang digunakan adalah pola lantai garis lurus. Ada apa saja tadi? Pertama menggunakan pola lantai bentuk horizontal. Terus ada pola lantai bentuk vertikal. Terus ada bentuk segitiga. Iya enggak? Iya. Oke. Ada pertanyaan lain untuk kelompok 1? Tidak. Tidak, sudah cukup jelas? Sudah cukup puas dengan hasil diskusi kelompok 1? Sudah. Oke, silakan beri tepuk tangan yang meriah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu unsur pendukung tari properti. Properti, alat yang digunakan untuk menari. Contoh, properti yang biasa dipakai pada tari tradisional di Indonesia: kipas, keris, panah, sampur, gada, tombak, kendi, boneka, payung, tembok, pokor, dan lain-lain. Contoh dari bentuk sampur yaitu seperti ini. Ini adalah bentuk keris, ini topeng, payung, dan tombak. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Sudah cukup jelas? Ya. Apa saja yang ada di dalam apa saja yang sudah dipresentasikan oleh kelompok berapa ini? Kelompok 4? Properti. Ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, properti ada apa saja contohnya? Sampur, payung, keris, tombak, boneka, undi, pokor, dan lain sebagainya. Terus tadi ada piring juga ya? Iya. Oke, sudah jelas untuk properti? Sudah. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau tidak ada kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, Mas Egar. Jika tari gambyong diiringi dengan alat musik langsung, itu termasuk musik eksternal atau internal? Oh ya, jika tari gambyong diiringi dengan musik secara langsung, mungkin yang dimaksud Mas Egar adalah jika tari gambyong diiringi dengan musik gamelan secara langsung, begitu ya? Ya, itu termasuk iringan musik apa? Eksternal, karena menggunakan alat musik. Paham Mas Egar? Ya. Pada pertemuan hari ini, kami telah mempelajari unsur pendukung tari pada tari tradisional, yaitu pada tari gambyong yang terdiri dari properti, Ya. tari tata busana, tata rias, pola lantai, dan iringan musik. Oke. Nah, sekarang terakhir iringan musik. Iringan musik itu sendiri terdiri dari 2 jenis. Ya, yang pertama ada iringan musik eksternal. Contohnya tepuk tangan. Ya. Terus hentakan. Terus ada petik. Biasanya kalau kalian menyanyi itu kan sambil diiringi dengan petik jari
gitu ya. Ya, atau sambil bersiul, ya itu adalah bentuk dari musik iring eksternal. Oke, yang kedua adalah musik eksternal. Musik eksternal itu biasanya berasal dari alat musik atau alat musik yang sudah direkam ya dan diputarkan melalui alat pemutar musik. Ya. Di tempat duduk siap gerak. Ya, mulai. Sudah selesai. Beri hormat. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam